Walau cuma menjabat kurang lebih 3 tahun lamanya, catatan seorang Megawati sebagai seorang presiden perempuan pertama di Indonesia lumayan disorot. Entah itu soal atau yang menyangkut masalah infrastruktur, yang katanya pimpinan parpol berlogo Banten tersebut cuma sanggup membangun 34 km tol saja. Lah ngapain aja? Walau kenyataannya seperti itu, pemerintahan Megawati patut kita apresiasi. Soalnya pada era itulah pembangunan tol pertama yang dibangun di atas air. Dan kalau kita tarik mundur sedikit, sejatinya wacana akan kehadiran jembatan penghubung antara Pulau Jawa dan Madura tersebut mulai digagas pada era Soeharto. Akan tetapi pembangunannya tak kunjung terrealisasi hingga melewati era kepemimpinan 3 presiden lainnya. Barulah ketika memasuki masa kepemimpinan putri sang proklamator ini, proyek jembatan Suramadu benar-benar dieksekusi. Proyek tersebut dimulai dengan langkah membuat regulasi baru yang ditetapkan di Jakarta 27 Oktober 2003. Hal itu pun menjadi sebuah titik terang atas penantian warga sekitar tersebut, atas akses yang lebih mudah, hingga penekanan ongkos distribusi barang yang lalu jauh lebih mahal dan lama sebab harus menyeberang Selat Madura. Pembangunan jembatan Suramadu pun memakan anggaran cukup banyak, yakni sebesar 4,5 triliun rupiah. Ya, masih wajar sih, soalnya kalau kita ukur dari pangkalnya di kota Surabaya dan ujungnya di Kabupaten Bangkalan, panjang jembatan ini sekitar 5,4 km. Oh iya, meski regulasi dari pemerintah sudah terbit serta anggaran yang melimpah, bukan berarti perjalanan pembangunan Suramadu selalu mulus tanpa kendala. Ya, yang namanya masalah mah emang gak bisa dihindari. Seperti masalah pembebasan lahan di masing-masing ujungnya yang nahan pembangunan cukup lama dan memakan waktu sekitar 6 tahun. Karena itu pula, Megawati bukanlah presiden yang meresmikan jembatan Suramadu tersebut. Keburu lengser soalnya. Jadinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat setelahnya menjadi sosok yang meresmikan jembatan ini pada tanggal 10 Juni 2009, sekaligus menobatkan Suramadu kala itu sebagai jembatan terpanjang di bumi pertiwi. Wah, meski bukan yang ngeresmiin, tapi Megawati memiliki andil cukup besar, sebab pembangunan Suramadu kan sebelumnya cuma sebatas wacana saja. Hal tersebut pun kembali dilakukan ibu dari Puan Maharani itu kala membangun tol Cipularang, yang juga diwacanakan pada era kepemimpinan Presiden Soeharto. Sebuah jalan bebas hambatan yang menghubungkan antara Cikampek, Purwakarta, Padalarang tersebut mulai dikerjakan pada tahun 2002 dan dibangun atas 2 tahap. Nah, untuk tahap pertama sendiri dibangun jalan sepanjang 17 km, dilanjutkan pada seksi selanjutnya yang dibangun sepanjang 41 km. Gak tanggung-tanggung saat itu pemerintah mengucurkan anggaran yang fantastis. Kurang lebih sekitar 4,6 triliun rupiah lebih. Ini gede juga ya. Padahal kalau ditotalkan panjang tol Cipularang hanya mencapai 56 km. Apalagi kalau dibandingin sama peningkatan mata uang, ongkos yang dipakai buat bangun tol ini mencapai 13,8 triliun di masa sekarang. Tolnya banyak banget ya. Belum lagi, jalan bebas hambatan satu ini merupakan jalur paling vital untuk arus perputaran logistik di Pulau Jawa. Padahal kan kontur jalannya lumayan ekstrim ya. Karena aspek geografis itu pula mengapa hingga saat ini acap kali terjadi laka lantas, terutama pada kilometer 90 hingga 100. Pasalnya pada 10 km tersebut terdapat tanjakan panjang dan tentunya ada turunan yang panjang pula yang sering bikin rem truk gede jadi blok. Anyway, bukan cuma itu saja infrastruktur yang dibangun di era Megawati, ada pula tol Cikunir yang merupakan bagian dari rangkaian jalan tol lingkar luar Jakarta yang sudah dicanangkan sejak media 90-an. Nah, pada masa pemerintahan Bu Mega sendiri, proyek ini kembali dilanjutkan. Sayangnya, lagi-lagi Mega nggak sempat meresmikan jalan tol tersebut. Itu karena sebelum proyek ini beres, istri dari mendiang Taufik Kemas tersebut keburu turun tahta dari jabatannya. Hingga pada akhirnya Budiono lah yang meresmikan jalan tol Cikunir tersebut ketika mendapati posisi Menteri Keuangan pada era SBY. Tapi Bu Mega nggak melulu kena tikung untuk gunting pita. Buktinya pada jembatan Kahayan di Kalimantan sana, Presiden kelima Republik Indonesia tersebut hanya butuh waktu kurang lebih setahun untuk langsung resmiin jembatan yang berada di kota Palangkaraya tersebut, tepatnya 13 Januari 2002. Kini jembatan dengan panjang 640 meter dan lebar mencapai 9 meter itu telah menjadi ikon Kalimantan Tengah dan menjadi sebuah objek wisata serta memberi dampak positif terhadap warga sekitar. Pasalnya, jembatan itu menghubungkan antara kota Palangkaraya dengan Kabupaten Barito Utara dan beberapa daerah lainnya.
Keberadaan jembatan ini juga sekaligus menjadi satu-satunya infrastruktur yang diresmikan langsung oleh Megawati Soekarno Putri. Ya, gimana enggak? Pada eranya memimpin, Indonesia dilanda masalah pada beberapa bidang, jadi cukup wajar mengapa pada kepemimpinannya nggak begitu banyak infrastruktur yang dibangun, salah satunya di bidang ekonomi. Di mana Megawati dinilai mengambil langkah cukup berani ketika mengakhiri kerjasama dengan IMF pada akhir tahun 2003. Walaupun nggak berhasil pulih seutuhnya, tapi seenggaknya memberikan dampak cukup baik. Kurs rupiah yang semula bernilai 9.800 turun menjadi 9.100 dalam kurun waktu 3 tahun. Hal tersebut tak terlepas dan cara Megawati nerapin kebijakan moneter dalam mengatasi masalah inflasi dengan cara mengendalikan uang yang beredar. Ibu 3 orang anak ini juga gencar mendorong adanya investasi asing. Pasalnya investasi dipercaya sanggup membuka lapangan kerja baru buat masyarakat serta bisa menjadi sebuah penggerak ekonomi. Oh iya, selain membenahi bidang ekonomi, putri kedua dari pasangan Soekarno dan Fatmawati ini juga turun membenahi beberapa sektor lain, seperti mengusung program pengentasan kemiskinan dengan program yang saat ini cukup populer yakni Beras Rakyat Miskin atau lebih kita kenal dengan singkatan RASKIN. Kebijakan politik pun tak lupa ia keluarkan, yang mana dirinya terus berupaya untuk menyamaratakan lembaga negara demi bisa mewujudkan bangsa demokratis. Wah, pantas aja pembangunan gak jalan. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri dianggap membela wong cilik. Tapi putri proklamator itu menghantam wong cilik. Rakyat kecil dibuat jualan untuk mempertahankan kekuasaannya di tubuh partai berlambang banteng moncong putih itu. Dilansir dari Kompasiana, Megawati saat menjadi Presiden Indonesia menggantikan Gus Dur karena mengkhianati mantan Ketua Umum PBNU itu. Mega mau saja menjadi presiden. Padahal, jika mempunyai idealisme, ia pun ikut bersama Gus Dur karena dipilih bersamaan. Selain itu, saat menjadi presiden, Mega jual gas tangguh secara murah ke China. Kebijakan ini jelas merugikan Indonesia. Mega secara pribadi dan kelompoknya untung, tapi untuk negara dan rakyat Indonesia, Mega telah berkhianat. Bukan itu saja, Pulau Sipadan dan Ligitan milik Indonesia lepas dari Indonesia di era kepemimpinan Mbok Gendut Megawati. Begitu mudahnya Mega menjual aset bangsa Indonesia ke negara asing. Indosat pun tak luput dijual Megawati. Mega menjual Indosat ke perusahaan Singapura, Singtel. Dengan dijualnya Indosat, komunikasi Indonesia sangat telanjang. Dari segi tenaga kerjaan, di era Megawati telah adanya outsourcing yang merugikan tenaga kerja Indonesia. Kebijakan ini merugikan para buruh dan menguntungkan para pengusaha. Dalam posisi ini, buruh sangat tidak seimbang. Dan perlu diingat, Mega juga menaikkan harga BBM. Katanya membela wong kecil atau wong cilik justru menelikun rakyat sendiri. Di saat mahasiswa menolak kenaikan BBM, beberapa aktivis mahasiswa dihabisi para preman PDIP dan para polisi sangat represif terhadap mahasiswa yang memprotes kenaikan BBM.